Selamat pagi kawan. Pagi ini saya berada di Gardu Pandang Turgo. Inilah tempat kita biasa memantau Merapi ya, dari jarak sekitar 5 km ya. Saya memantau di lantai paling atas ya, di lantai 3. Dari Gardu Pandang ini kita bisa melihat Gunung Merapi walaupun tidak utuh ya. Tertutup oleh Bukit Turgo ya, yang ada di kanan kita ini ya. Tetapi Merapinya lumayan cukup jelas sekali ya. Dari sini kita bisa melihat kubahnya dan aliran-aliran lavanya ya, yang setiap hari meluncur turun ini ya. Nah, ini kubahnya, kita bisa melihat alirannya yang mengarah ke Kalisat ya dengan sempurna ya. Kalau kita berada di sekitaran Kaliurang ya, Gardu Pandang Kaliurang, kita akan kesulitan untuk melihat aliran lava yang mengarah ke Kalisat sampai ke bawah ini ya. Cuaca pagi ini cukup berkabut ya. Nah, ini rekaman saya pagi tadi saat sampai di sini. Ternyata ada awan yang melingkari Merapi ya, seperti ini ya. Dan kemudian menutup bagian atas Gunung Merapi ini ya. Namun saya tunggu dengan sabar dan akhirnya kita bisa melihat Merapi dengan utuh. Nah, ini adalah guguran pertama yang saya rekam pagi ini ya. Hampir dipastikan setiap 15 menit sampai 1 jam itu akan terjadi guguran ya. Paling cepat setiap 15 menit ya, kira-kira ya, tidak selalu tepat 15 menit tapi kira-kira ya. Ya sekitar 30 menit 20 menit itu pasti ada guguran-guguran seperti ini kawan ya, baik kecil maupun besar ya. Tapi ya kadang dalam 1 jam itu atau 2 jam tidak ada guguran ya. Kita harus bersabar ya untuk melihat Merapi melakukan guguran-guguran seperti ini ya. Nah, ini guguran yang berbeda. Selang waktu sekitar 30 menit ya, ada guguran lagi, dimulai dengan kepulan asap ya. Kepulan-kepulan asap ini dan disusul dengan guguran-guguran batu seperti ini kawan. Nah, ini cukup besar ini gugurannya ini. Batunya sudah melompat-lompat ini kawan ya. Namun sayang bagian bawah itu tertutup kabut ya, jadi kita tidak bisa tahu di mana batu itu landing ya. Spesial pagi ini saya mendapatkan guguran yang paling besar kawan. Ini dia rekamannya. Ini guguran paling besar ini terjadi sekitar pukul 6.30 pagi. Batu-batunya sudah mulai meluncur turun ini, besar-besar ya kawan. Ini masih guguran ya kawan ya. Saya belum melihat adanya awan panas ini. Jadi ini masih seperti ini, masih guguran. Memang kalau setelah guguran seperti ini terlihat seperti awan panas ya, seperti awan panas guguran ya. Tapi ini saya anggap masih guguran ya. Mungkin beberapa kawan atau ya live streaming sudah menyebut ini sebagai awan panas guguran. Tapi menurut saya sendiri ini baru guguran besar ya, belum terjadi awan panas ya, belum terjadi awan panas guguran. Ini adalah masih batu-batu yang turun ya, belum material lembut itu ya, yang menggulung-gulung ya saat terjadi awan panas guguran itu. Selang waktu kurang dari 1 jam, Merapi sudah mulai tertutup kabut lagi ya, terutama bagian kubah lava ini. Namun guguran-guguran masih terus berlanjut ya. Nah, seperti ini gugurannya kawan.
dimulai dari kepulan-kepulan abu putih itu ya. Terus bagian itu saya zoom ya, dan terlihatlah batu-batu yang mulai menuruni bagian kubah lava ini ya. Untuk pagi ini guguran dominan mengarah ke Kalisat ya, yang mengarah ke pertambangan Ngori itu ya. Terpantau lagi sebuah guguran kecil ya. Ini batunya sudah terbelah-belah menjadi beberapa ini ya. Yang paling besar di tengah itu melenceng ya, melenceng ke arah barat ya. Terus ada beberapa bagian yang turun ke bawah dengan cepat ini. Ini kalau malam berwarna merah ya kawan ya. Kalau siang ya terlihat seperti ini ya. Selang beberapa menit terjadi lagi sebuah guguran ya. Kali ini batunya lebih besar yang turun ya. Kita sudah bisa melihat ini ya, lempeng batunya sudah turun menggulung-gulung ini dan terpecah ya. Masih terlempar ini. Ini batunya lebih besar lagi ya. Kalau batu kecil tidak akan meluncur secepat ini ya, tidak akan meluncur seperti ini maksud saya. Nih, pasti langsung blesek ke pasiran itu. Yang turun ini adalah batu besar-besar ya. Kalau untuk ukuran mulai dari meja kantor sampai satu buah mobil. Masih terus meluncur ya kawan ya. Itu ada bagian yang putih itu. Putih itu biasanya terkena fumarol kawan. Jadi batu ini berada di sekitaran fumarol ya. Sehingga terjadi penumpukan belerang ya, dan zat-zat yang terkandung dalam fumarol gunung api itu ya. Gas gunung api masih terus meluncur ini. Nah, sudah terhenti. Cukup jauh sekali ini kawan ya, di bagian bawah ini. Nah, itu sampai di dekat vegetasi ya, yang bagian yang masih hijau. Kubah lava Merapi ini masih sangat aktif ya kawan ya, dengan guguran-gugurannya baik besar ataupun kecil seperti ini ya. Jadi kita harus selalu eling lan waspodo ya, waspada yang penting. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya kawan ya. Selalu kita doakan yang terbaik untuk kawan-kawan yang berada di lereng Merapi ini ya. Semoga Merapi selalu aman, terkendali dan adem ayem. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.